Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita akan melanjutkan insyaallah ini sesi terakhir ya pada pembahasan Khadijah bintu Khuwailid. Ada yang masih ingat kita terakhir pembahasan sampai di mana? Kemarin saya tanya Ustazah Ummu Hafsah, katanya sampai turunnya wahyu begitu ya kepada Rasulullah. Baik, jazakumullahu khairan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, kita telah belajar dan ingin sedikit mengulang bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Bayangkan saja, beliau tidak pernah berjumpa dengan sosok yang sangat besar. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan Rasulullah SAW untuk bisa melihat Jibril. Dan kala itu beliau berada dalam ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai beliau pulang ke rumah dalam keadaan gemetaran. Dan beliau meminta kepada istri beliau yang tercinta, yakni Khadijah binti Khuwailid, untuk diselimuti. Zammiluni. Dan ibunda Khadijah berusaha menenangkan hati Rasulullah SAW. Dan ini adalah ciri khas istri salihah. Dalam Islam, ya akhwat, kenapa kita itu diperintahkan untuk menikah? Di antara tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan kepada pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Rum, biasanya kalau di pernikahan kan dibacakan tuh ya ayatnya ya. Kayaknya nggak ada ayat lain kecuali ini deh. Ar-Rum ayat 21. Atau di undangan-undangan ya. Ibu-ibu coba dilihat, kalau di undangan tuh dilihat ada ayat surah Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lihat. Allah Azza wa Jalla menjadikan tanda-tanda kekuasaannya diantaranya adalah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian. Tujuannya apa? Agar kalian mendapatkan ketenangan. Jadi kita tuh menikah ya akhwat, di antara tujuan utama yang ingin Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita adalah memberikan ketenangan kepada pasangan kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, agar engkau cenderung dan merasa tentram. Lihat, kalau suami berada dalam ketakutan, maka kita istri salihah, di antara tugas kita adalah menenangkannya. Kemudian Allah menyebutkan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Masya Allah. Nah, ibunda Khadijah termasuk seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat takut luar biasa. Bahkan akhirnya beliau mengajak suami tercinta beliau menemui seorang pendeta kala itu. Dan jangan disamakan antara pendeta ahlul kitab zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu itu mereka masih murni melihat kitab samawi yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Jadi Injil dengan Taurat zaman dahulu, kemudian perbandingannya dengan zaman sekarang itu udah berbeda ibu-ibu. Kalau zaman dahulu Injil, Taurat itu masih murni.
Kitabun samawi, ya, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan tidak ada yang dipoles, tidak ada yang dirubah. Kalau zaman sekarang banyak yang ditutupi, banyak yang dirubah. Maka ketika Khadijah berangkat menemui paman beliau yang bernama Naufal, yang mana beliau berprofesi sebagai seorang pendeta, beliau kisahkan cerita yang dialami oleh suaminya. Dan dari sana beliau akhirnya mengerti bahwa ternyata di dalam kitab Samawi sudah tertulis akan datang seorang nabi, di mana nabi itu adalah nabi penutup dengan ciri sebagai sebagai berikut 1, 2, 3, 4, dan itu ditemukan pada diri Rasulullah SAW. Subhanallah ya akhwat, kita sebagai seorang istri bukan hanya diperintahkan untuk bisa menenangkan suami, tapi kita sebagai seorang istri, jikalau bisa membantu mencarikan solusi, itu jauh lebih baik, bukan menambah beban. Kan kadang kita suami datang, kita ikutan bicara. Itu menurut para laki-laki itu nambah beban enggak? Sebentar toh, saya mau cerita dulu gitu kan. Baru setelah selesai cerita, suaminya tenang. Kemudian istrinya, dia berkata, "Mas, kalau boleh saya berpendapat, kalau ke laki-laki tuh jangan menggurui. Mesti kalau mereka tuh digurui nggak mau nerima." Iya. Jadi bahasanya, kalau boleh saya berpendapat ya. Alhamdulillah kalau diterima. Kalau enggak ya legowo. Ya itulah seorang istri. Nah, Ibunda Khadijah ini memberikan solusi kepada Rasulullah SAW untuk bertanya kepada Naufal. Dan walillahilham, ketemulah jawabannya. Masya Allah ya. Pulanglah mereka dan mereka yakin bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari Ibunda Khadijah setelah turunnya wahyu, beliau menemani Rasulullah SAW dalam berdakwah. Terutama ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada kaumnya. Dan beliau, Ibunda Khadijah, tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Masya Allah, inilah istri salihah ya akhwat. Dalam keadaan apapun seorang istri itu hendaklah menemani suaminya. Dalam keadaan suka dan dukanya. Bukan hanya sukanya saja. Karena banyak akhwat zaman sekarang, perempuan zaman sekarang, istri zaman sekarang, yang dia mau menemani suaminya dikala senang saja. Kalau bahasanya tuh, habis manis sepah dibuang. Itu bukan ciri istri salihah. Ciri istri salihah itu menemani suka duka suami. Sampai nanti ada kisah di mana ada hari pemboikotan, Masya Allah. Nanti saya kisahkan insya Allah. Saya ingin jelaskan sedikit ya akhwat tentang bagaimana Khadijah itu ingin menyenangkan hati Rasulullah SAW. Jadi dalam perjalanan menemani Rasulullah SAW tuh beliau itu selalu berpikir, kira-kira suamiku senang apa ya? Apa yang membuat suamiku senang saya beri gitu ya. Pernah suatu hari ini nih, istri saya tuh begini sifatnya. Apa yang disenangi suami kita berikan. Suatu hari pernah kejadian Halimah, ya, ibu susuan Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian Rasulullah SAW melihat ya Halimah itu sudah seperti ibu kandungnya. Karena memang di dalam Islam ibu susuan itu mahram ya akhwat. Dan teman-teman perlu diperhatikan, kalau teman-teman punya anak susuan, berarti anak ini adalah mahram bagi teman-teman dan bagi suami teman-teman. Begitu pula ketika anak kita disusukan oleh orang lain, maka anak kita juga mahram kepada ibu susunya, juga kepada bapak dari suami ibu susunya, juga dengan anak-anaknya. Dan kebiasaan orang Arab memang mereka itu senang ketika mereka mencari ibu susuan bagi bayi-bayinya. Saya pun, putri saya yang pertama punya ibu susuan. Sekarang ibu susuannya terakhir di Madinah karena menyelesaikan studi bareng suaminya, ya, menemani beliau dan beliau juga belajar dan sekarang sudah kembali ke Yaman. Jadi tidak apa-apa ya akhwat, daripada anak manusia dikasih susu sapi,
lebih baik dikasih susu manusia. Jadi kalau misalnya ada nih bayi, terus tidak keluar air susu ibunya, lebih baik cari ibu susuan. Betul. Dan Masya Allah ya teman-teman, saya kemarin tuh dapat kejutan. Ya ini juga pembelajaran bagi saya. Waktu mengisi di Masjid Al-Hidayah Purwosari Kamis kemarin. Hari ini hari apa? Oh afwan, hari Sabtu. Berarti Kamis bukan Jumat. Kamis. Itu ada ibu-ibu bertanya. Ya, beliau menjelaskan terlebih dahulu, mengisahkan kehidupan beliau. Beliau dikaruniai 3 orang anak. Kata beliau anak yang pertama itu ustazah sakitnya parah banget, paru-parunya rusak. Coba bayangin, paru-parunya rusak dan akhirnya beliau baca jurnal karena beliau sudah ambil S2, baca jurnal tentang pentingnya ASI. Beliau disusuin, beliau berjuang gitu loh. Memasukkan makanan-makanan yang bergizi dan beliau susuin anaknya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Anaknya disembuhkan oleh Allah karena ASI. Ya, jadi luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ya air susunya tidak keluar, daripada anaknya dikasih susu binatang, mohon maaf, lebih baik dicarikan ibu susuan. Dan ini biasa kalau di Arab itu. Ya, Masya Allah, balik lagi. Nah, ketika itu Halimah datang menjumpai Rasulullah SAW dan mengisahkan bahwa di kampungnya tuh lagi terjadi paceklik. Lagi tidak ada bahan pangan yang bisa dimakan. Kemudian Rasulullah SAW pun menaruh iba kepada Halimah ya, dan berdiskusi dengan Ibunda Khadijah. Masya Allah ya teman-teman, beginilah istri salihah. Maka Ibunda Khadijah mengatakan kepada Rasulullah SAW, gimana? Suamiku sepakat kita berikan Halimah pulang dibekali dengan 40 kambing dan 1 unta sebagai perbekalan untuk membawa air. Masya Allah. Jadi gini loh ya akhwat, saya ingin kita semua mengerti bahwa kalau misalnya ada karib kerabat suami kita atau tamu yang mungkin suami kita itu senang ya menjamunya, maka kita kalau punya sesuatu tawarkan. Ada mertua kita datang ke rumah, ada adik ipar datang ke rumah, ada bule suami kita datang ke rumah, maka kita tawarkan kepada suami kita, Cin, kira-kira mau dibawakan apa ya tamu kita ini? Ini kan karib kerabat kita. Ya Allah, suami kita tuh mesti atas izin Allah tuh sayang banget ke kita. Oh alhamdulillah, aku punya istri yang istriku sayang ke karib kerabatku, ke keluargaku. Masya Allah. Jangan kita justru menjadi seorang istri yang menahan harta kita, menahan harta suami kita untuk bersedekah dengan karib kerabat. Rata-rata ya teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau seorang istri itu loman, apa bahasa Jawa nih? Loman, dermawan kepada keluarga suami, maka saya yakin suaminya akan bertambah cintanya. Ya. Jadi kalau kita punya, ya bismillah. Suamiku, gimana pendapat suamiku? Ibu mertua kita mau pulang, sepakat enggak? Kalau kita bawakan ini. Oke, gitu, Masya Allah. Yuk bismillah, minta sama Allah. Ustazah, tapi kan gak semua kita itu berada. Minta sama Allah. Ya Allah, berikan kami rizki, luaskan rizki kami, barakahkanlah rizki kami, karena saya punya niat sama suami tahun depan pengen mengumrahkan mertua. Masya Allah. Dan itu terjadi ya akhwat. Ada seorang ibu yang di tahun sebelumnya dia belum punya uang untuk mengumrahkan mertuanya, sudah niat, dia diskusi dengan suaminya, Allah datangkan rizki. Masya Allah. Jadi yuk bismillah, jangan sampai kita menjadi istri yang bakhil, yang pelit untuk memberikan sesuatu kepada keluarga suami kita. Termasuk Khadijah bintu Khuwailid, beliau juga orang yang sangat dermawan kepada keluarga Rasulullah SAW, termasuk dari Ibunda Halimah As-Sa'diyah, yang mana Ibunda Halimah adalah ibu susuan Rasulullah SAW. Baik, kemudian pernah juga suatu hari ya akhwat, ini peristiwa yang mungkin pernah kita dengar bersama, bahwa dulu ada budak Khadijah yang bernama Zaid bin Harithah. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang melihat Zaid yang masih kecil. Dan
Khadijah bintu Khuwailid lagi-lagi memberikan Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Zaid, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai para sahabat-sahabatku, lihat Zaid ini anakku, ya. Zaid bin Muhammad." Dan kala itu belum turun ayat yang tidak memperbolehkan menisbahkan anak adopsi kepada bapak adopsinya. Dan Masya Allah setelah turun ayat bahwa dilarangnya seorang anak adopsi menisbahkan kepada bapak adopsinya, maka Rasulullah SAW mengganti namanya Zaid menjadi Zaid bin Harithah. Teman-teman tahu bahwa Rasulullah itu adalah seseorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kebenaran, datang sebuah wahyu, maka beliau langsung mengganti nama Zaid yang awalnya Zaid bin Muhammad jadi Zaid bin Harithah. Dan ini juga pelajaran penting bagi teman-teman yang mungkin belum Allah karuniakan anak, kemudian mengadopsi anak dari luar, maka perhatikan syarat dan ketentuannya. Beritahukan kepada anak adopsi ini bahwa suaminya teman-teman bukan ayah kandungnya. Dan tidak boleh menisbahkan kepada suaminya teman-teman. Harus dinisbahkan kepada ayah kandung anak adopsi. Dan perhatikan kalau mau mengambil anak adopsi, anak angkat, pikirkan baik-baik. Kalau mengambil anaknya perempuan, berarti nanti harus dipikir kalau dia sudah balik, maka tidak boleh yang namanya bersalaman dengan ayah adopsinya karena bukan mahram. Gitu ya. Baik. Nah, Khadijah bintu Khuwailid ya akhwat, beliau senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka. Pernah suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang membuat sedih Khadijah binti Khuwailid. Kala itu orang-orang Quraisy melihat bahwa sebagian umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke Habasyah. Termasuk di antaranya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Jadi ada putrinya Rasulullah yang bernama Ruqayyah, di mana Ruqayyah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan, kemudian pergi hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah pertama kaum muslimin itu ke Habasyah. Kemudian di sana ada seorang raja yang adil, dan orang-orang Quraisy tidak tinggal diam melihat kaum muslimin yang berada dalam ketenangan di negeri Habasyah. Mereka cari cara lain. Bagaimana caranya ingin menyiksa kaum muslimin yang masih tersisa di kota Mekah. Maka mulailah mereka bikin kericuhan di mana-mana. Di antaranya kalau ada pedagang yang masuk ke kota Mekah, mereka borong dagangan tersebut, ya, berupa makanan dan buah-buahan mereka borong, sehingga mereka akhirnya tidak membiarkan keluarganya Rasulullah SAW untuk makan. Dan dibuatlah yang namanya perjanjian dari satu sisi atau dari satu arah saja. Dan perjanjian itu ditempel di atas Ka'bah. Kemudian isi dari perjanjian itu mengatakan bahwa dilarang siapapun yang ada di kota Mekah untuk memberikan makanan dan minuman kepada Bani Hashim. Termasuk di dalamnya keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu ada pemboikotan itu ada di dalamnya Abu Talib, ada di dalamnya Khadijah bintu Khuwailid, ada di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di dalamnya paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Masya Allah, dan itu benar-benar ya teman-teman, mereka itu membuat sebuah peraturan sendiri. Tidak diperbolehkannya makanan dan minuman masuk ke keluarga Bani Hashim, sampai-sampai pernah terjadi sebuah peristiwa Khadijah bintu Khuwailid beserta rombongan yang diboikot itu makan dedaunan. Subhanallah. Jadi ya akhwat, kita tidak akan pernah tahu Indonesia untuk kedepannya seperti apa. Yang jelas, kalaulah suatu hari ada kelangkaan pangan, ya, dan ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat, adanya paceklik, ya, maka bersabarlah. Sesabar Ibunda Khadijah memakan daun-daunan dikala diboikot. Ya Allah. Bisa dibayangkan gak sih, Khadijah itu adalah seorang bangsawan yang dulu sebelum memeluk Islam, makanan yang beliau makan tuh makanan yang lezat.
Beliau hidup dalam serba kecukupan. Kemudian setelah beliau memeluk Islam, akhirnya beliau menemui kondisi di mana beliau harus memakan dedaunan untuk menemani suami tercinta beliau. Dan teman-teman tahu, kalau teman-teman di rumah ya hanya ada beras, maka bersyukurlah kepada Allah, masih ada yang dimakan. Kalau teman-teman di rumah hanya punya air putih, maka bersyukurlah kepada Allah, masih ada air yang bisa diteguk. Saudara-saudara kita di belahan bumi lain, ya di Gaza, di mana lagi, di Rohingya, di India, di Yaman, ya masih ada kelaparan di sana. Bersyukurlah kepada Allah, Zat yang masih memberikan kepada kita makanan dan minuman untuk bisa kita nikmati. Karena sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau pernah mengalami kondisi di mana tidak ada lagi makanan dan minuman yang bisa masuk ke dalam kerongkongannya. Hanya dedaunan yang bisa dinikmati. Ya. Dan itu berjalan cukup lama. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah solusi untuk masalah yang sangat luar biasa ini. Allah mengirimkan rayap-rayap. Ya, ini Masya Allah. Allah itu Zat yang akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Harus kita yakini betul. Kita harus benar-benar yakin teman-teman kalau pertolongan Allah itu dekat. Kalau belum datang, terus saja berdoa. Ya Allah, saya pengen mendapatkan pertolongan Engkau. Saya yakin sebentar lagi setelah kesulitan ada kemudahan. Dan itu janji Allah. Inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesempitan pasti ada kemudahan. Khadijah binti Khuwailid beserta rombongannya, beserta Rasulullah SAW berada dalam kesulitan. Dengan kesabaran yang Masya Allah beliau miliki, akhirnya Allah kirimkan rayap-rayap untuk memakan surat perjanjian yang dibuat oleh kaum musyrikin yang dipampang di depan Ka'bah. Dan rayap-rayap itu makan surat perjanjian kecuali kalimat Allah Subhanahu Wa Taala yang disisakan. Saya baru kemarin tuh menjumpai saudara kita yang jauh-jauh dari Singapura menuju Yogyakarta. Hari Rabu, kemarin Rabu. Beliau datang ke tempat kami, ke Joglo. Saya jumpa dengan beliau. Beliau seorang akhwat. Beliau berkisah begini. Ustazah, saya itu dari Singapura sudah bertekad bulat pengen hijrah ke Indonesia, hijrahnya ke negeri kita, teman-teman. Lihat. Kemudian saya tanya, ada apa di Singapura sebenarnya? Di Singapura itu, ini nih, biar kita tuh lebih bersyukur. Di Singapura itu, Ustazah, di sana tuh sekolah mewajibkan anak-anak untuk pakai short. Apa tuh? Pakai celana pendek, pakai baju pendek gitu ya. Dan itu membuat saya sedih gitu. Anak beliau satu, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Dan beliau bilang begini, saya tuh dari kemarin itu galau sama suami. Karena ternyata setelah saya memasukkan putra saya ke salah satu sekolah yang ada di Yogyakarta, dan dikiranya itu karena namanya ada Islamiknya, dikiranya itu sekolahnya sunnah. Ya. Setelah memasukkan putranya ke situ, ternyata kok ada musiknya. Saya tarik kembali anak saya. Ya. Dan saya harus lari kemana Ustazah? Saya harus hijrah kemana selain ke Indonesia? Ya Allah, teman-teman, ada loh orang kayak gitu. Saya sudah jual aset saya di Singapura gitu ya, untuk berhijrah. Maka dari kemarin saya berdoa, ya Fattah, ya Fattah, ya Allah, bukakanlah ya Allah. Bagaimana caranya, saya bingung katanya gitu ya. Disitulah teman-teman, Allah itu akan membukakan solusi dari setiap masalah yang ada. Allah pertemukan, waktu itu saya klik, ada seorang akhwat, ya maaf, panitia kajian bilang ke saya, Ustazah ada orang Singapura gini mau jumpa. Masya Allah, hari Selasa itu. Kemudian saya kapan ya nggak ada kajian? Oh, hari Rabu, besok di Green Hill Ribur. Kalau mau ke rumah. Ya Masya Allah, saya izin, tapi nanti ya belum difikkan, saya izin dulu ke suami. Saya ngobrol dengan suami, saya izin akan masukkan orang Singapura. Kata suami, is okay, ACC. Ya, saya WA, Bismillah, ya suami meng-ACC tamu masuk gitu ya. Gitu teman-teman. Kalau mau memasukkan tamu izin dulu ke suami. Kalau suami nggak ridho ya udah kita nggak masukkan, maaf gitu. Dan itulah
yang harus kita junjung tinggi-tinggi. Jangan sampai kita memasukkan tamu suami kita nggak suka. Ya. Kan yang kita cari ridhonya suami, bukan ridhonya teman kita, bukan ridhonya tamu yang masuk. Nah, walillahilham, kemarin Masya Allah, Allah bukakan pintu jalan keluar. Saya tawarkan kepada beliau apakah mau kalau berhijrah ke Madinah. Ya Masya Allah. Oh, dia nangis, beliau nangis. Ya Allah, itu harapan saya Ustazah, tapi saya nggak tahu jalannya harus kayak mana, katanya gitu. Masya Allah, semoga Allah mudahkan beliau. Jadi intinya dari pelajaran situ ya teman-teman, bahwa yakinlah dari setiap kesulitan tuh pasti Allah akan datangkan kemudahan. Allah akan datangkan pertolongan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tetap berdoa dan berdoa dan berdoa serta berikhtiar. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Ya, jangan hanya diam di tempat. Ya, kalau beliau berhijrah, ternyata jalan untuk menuju ke Madinah harus ke Indonesia dulu, ya enggak apa-apa. Ya. Kan enggak apa-apa, dinikmati. Kita enggak pernah tahu jalan kita ke depan seperti apa. Yang jelas kalau ada masalah, ada problem, kita minta kepada Allah, kita yakin bahwa sebentar lagi ada kemudahan. Dan Masya Allah ya teman-teman, ketika itu akhirnya kaum muslimin bisa makan kembali, termasuk Rasulullah SAW dan juga Khadijah binti Khuwailid. Ya, tidak lama kemudian, ya setelah peristiwa itu terjadi, Rasulullah diuji oleh Allah. Apa ujian yang paling berat waktu itu? Khadijah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu zat yang tahu atas setiap apa yang dilakukan oleh hambanya. Rasulullah pernah mengalami kesedihan yang sangat. Sampai-sampai para ulama menyebutnya ini adalah amul huzn, tahun kesedihan. Karena di tahun yang sama Allah menguji Rasulullah SAW dengan wafatnya paman beliau yang bernama Abu Talib dan juga istri tercinta beliau yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Itu di tahun yang sama. Terkadang ya akhwat, kehidupan ini kita mendapatkan sebuah ujian yang bertubi-tubi. Kadang kita memiliki sebuah sebuah pikiran bahwa ya Allah saya nggak kuat, ya Allah saya nggak kuat dengan ujian. Yakinlah Rasulullah SAW itu pernah diuji lebih berat dari kita. Diuji dalam dakwah beliau, diuji dalam kehidupan beliau, termasuk diuji Allah ambil lagi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Padahal waktu itu Abu Talib, paman Rasulullah SAW, yang walaupun ketika meninggal belum mau memeluk agama Islam, tapi di kehidupan Abu Talib senantiasa membela keponakannya yakni Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi orang-orang kafir itu kalau mau menyiksa Rasulullah, kalau mau macam-macam kepada Rasulullah, mereka tuh lihat masih ada Abu Talib. Mereka mikir-mikir lagi, jangan, masih ada Abu Talib. Jadi Abu Talib tuh kalau kita lihat seperti benar-benar orang tuanya Rasulullah, karena memang benar-benar sayang kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan akhirnya Allah Azza wa Jalla mengambil ya orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW di tahun yang sama. Masya Allah. Ya. Jadi apa yang kita pernah temui di dunia ini ya akhwat, sebenarnya Rasulullah pernah mengalaminya. Ya. Rasulullah bersabar dengan takdir yang Allah Azza wa Jalla telah gariskan. Dan akhirnya Rasulullah SAW menyendiri lagi. Di saat-saat Rasulullah menyendiri, alhamdulillah ada tawaran yang masuk. Ya. Ketika itu diberikan tawaran Ibunda Saudah masuk untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Dan ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, maka kemudian Rasulullah SAW sebelum menikahi Ibunda Aisyah menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Tapi tidak lama. Ya. Setelah menikah dengan Saudah, maka kemudian barulah Rasulullah SAW menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman tahu, ketika menikah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kala itu Aisyah dibuat cemburu. Nah, ini nih. Khadijah itu seorang wanita yang membuat cemburu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah menyembelih kambing dan memerintahkan Ibunda Aisyah untuk memasaknya. Kemudian setelah masakan itu
selesai beliau Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibagi-bagikan kepada teman-teman serta keluarganya Khadijah. Dan itu membuat Aisyah cemburu. Ya Allah. Maka waktu itu sempat Aisyah bilang begini, ya Rasulullah, kenapa lagi-lagi Khadijah? Lagi-lagi Khadijah katanya. Lagi-lagi Khadijah. Padahal Khadijah sudah nggak ada. Coba teman-teman, kalau teman-teman menikah dengan seorang laki-laki, misalnya laki-laki ini sudah ditinggal wafat oleh istri pertamanya, terus kesebut-sebut tuh istri pertama di depan teman-teman, cemburu nggak? Hah? Cemburu nggak? Pasti, ya. Napa topa koyo nyebut-nyebut orang yang sudah meninggal, gitu kan? Fitrahnya kita. Nah sama Rasulullah SAW ketika beliau menyebut-nyebut ibunda Khadijah di depan Aisyah, maka beliau mulai cerita. Kata Rasulullah SAW, ruziqtu hubbaha, ya Allah. Ini loh teman-teman, lihat. Dari lisan Rasulullah SAW, beliau mengucapkan bahwa saya tuh telah diberikan rizki oleh Allah untuk mencintai Khadijah. Pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk meminta kepada Allah agar kita diberikan rizki untuk mencintai suami kita karena Allah. Dan suami kita diberikan rizki oleh Allah untuk mencintai kita karena Allah. Karena saya pernah mendapatkan curhatan dari seorang ibu, ya. Yang pertama ibu ini bilang, Ustazah, saya tuh cinta banget ke suami saya. Tapi ternyata suami saya bolak-balik bilang, saya nggak mencintaimu. Saya nggak mencintaimu. Padahal sudah punya anak. Tapi bolak-balik bilang begitu saja. Pernah lagi jumpa sama seorang ibu yang dia benci kepada suaminya. Padahal suaminya sudah mencintainya luar biasa. Karena rasa cinta itu yang mendatangkan Allah. Jadi kalau ada dalam hati kita rasa belum mencintai suami kita, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya rasa cinta kepada suami saya karena Engkau, sebagaimana Khadijah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berikanlah rasa cinta suami hamba kepada hamba karena Engkau, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Khadijah karena Engkau. Coba mulai doa begini, ya, betul. Saya itu sedih ya teman-teman. Kemarin di Surabaya tuh, hari Sabtu di Surabaya, hari Jumat di Gresik. Di Gresik itu saya dikasih kejutan sama panitia. Jadi judulnya kan bincang-bincang santai gitu di flyer ya. Waktu itu datang tuh jamaah gitu kan, duduk di kursi, terus ada tanya jawab. Dan itu pertanyaannya nggak dikasih tahu sama panitia. Sama sekali, baik yang masuk ke bagian admin ataupun yang dapat dari para peserta. Yaudah bismillah, saya meminta pertolongan sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk menjawab. Kalaupun saya nggak bisa jawab, saya akan berkata wallahu ta'ala alam. Ya itu kan gampang ya teman-teman ya. Gampang, maksudnya kalau nggak tahu ya nggak usah sok tahu, ya udah bilang aja wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah saya menikmati pertanyaan itu, masya Allah ya. Kemudian sampailah di sesi siang, istirahat, sholat. Terus tapi sebelum itu saya dikasih kejutan lagi sama panitia. Ustazah Azizah, nanti ada 10 orang yang kami pilih, insya Allah dapat door prize, tapi door prize-nya konsultasi sama antum, gitu ya. Per orang. Hah? Per orang kapan? Ba'da duhur. Bismillah ya Allah, gitu ya. Karena waktu itu memang nunggu bapak-bapak lagi trekking di Gunung Lorokan namanya ya, Mbak Mia. Mojokerto. Jadi bapak-bapaknya pada naik gunung sama Ustadz Hanan, ada kajian juga sama anak-anaknya, banyak anak-anak, para istrinya nungguin sambil kajian juga ya. Ba'da duhur itu yang membuat masya Allah satu datang, itu padahal udah dikasih waktu sama panitia 7 menit. Ya, ibu-ibu datang curhat, no, belum selesai, masih nangis-nangis, kata panitia, habis waktunya, gitu ya. Terus kata ibu ini, belum selesai nanyanya, gitu ya. Aduh, ya udah Bu, lanjutkan, gitu ya. Saya tuh tipenya kalau ada yang curhat ke bawah gitu. Ya Allah, kasihan. Ya Allah, ya sudah Bu, gini-gini, sudah selesai. Lega, satu pertanyaan. Satu lagi, kan ada 10 tuh. Yang kedua, beda lagi masalahnya. Sama nangis-nangis juga. Ya Allah, sampailah 10. Habis 10 itu kepala saya tuing. Betul.
Jadi nano-nano ya Allah, ternyata semua punya masalah masing-masing. Ya Allah, masalahnya itu berat. Ya Masya Allah, walillahilham. Saya bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah hamba tidak diberikan cobaan seberat saudara-saudara hamba. Ya Allah, ya Allah. Jadi begitulah teman-teman. Ternyata kita tuh semua punya masalah. Sama ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha balik lagi ya. Jadi beliau tuh waktu itu merasa cemburu kepada Khadijah dan beliau akhirnya mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW, dan beliau ketika Rasulullah mengatakan laqad ruziktu hubbaha, saya telah diberikan rizki oleh Allah untuk mencintainya. Dan rasa cinta itu gak ada yang bisa menolak. Bahkan seorang suami ya akhwat kalau punya istri lebih dari satu ya, kayaknya di Jamil Rahman banyak ya. Maka seorang istri tidak boleh menuntut kepada suaminya untuk berlaku adil dalam hal cinta. Ya. Dalam hal giliran tidur boleh, dalam hal dunia boleh, tapi selain itu ketika ada rasa cinta maka tidak boleh ya untuk menuntut berlaku adil, karena cinta itu bukan dibuat-buat, bukan, tapi itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Nah, kemudian Rasulullah berkata juga kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, saya itu telah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahimnya Khadijah. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan anak dari Khadijah binti Khuwailid berapa teman-teman, ibu-ibu? 6. Yang pertama Qasim. Ya, makanya Rasulullah SAW diberikan kunyah Abul Qasim. Yang kedua adalah Zainab. Yang ketiga, ada yang mengatakan kalau dalam sirah Zainab ini ada yang putri sulung, maksudnya putri pertama Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan putra sulungnya adalah Qasim. Wallahu ta'ala alam. Zainab. Setelah Zainab kemudian ada Ruqayyah. Setelah Ruqayyah ada Ummu Kulsum. Setelah Ummu Kulsum ada Abdullah. Setelah Abdullah ada Fatimah. Dan ini para ulama juga berbeda pendapat. Apakah Fatimah dulu ataukah Abdullah dulu? Wallahu ta'ala alam. Dan kedua putra Rasulullah SAW meninggal di waktu kecil. Ya. Kemudian putri-putrinya Rasulullah yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah, mereka hidup ya setelah Khadijah wafat dan ikut berhijrah ke kota Madinah. Dan kemudian Rasulullah SAW juga diberikan cucu ya dari Khadijah, yakni dari putri-putri beliau yang bernama Zainab juga memiliki anak ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memiliki istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah, dan para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Maria ini budaknya Rasulullah SAW, ada yang mengatakan istrinya Rasulullah SAW, dan diberikan seorang anak yang bernama Ibrahim. Jadi waktu itu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah bahwa saya diberikan anak oleh Allah melalui Khadijah. Dan teman-teman tahu, Masya Allah ya, putri-putrinya Rasulullah SAW itu sangat mencintai ayahnya yang tercinta. Karena Rasulullah itu ketika mendidik putri-putrinya mendidik dengan penuh kelembutan. Beliau itu terkenal sangat dekat dengan putri-putrinya, terutama dengan Fatimah. Ya. Jadi Fatimah itu kalau Aisyah bilang mirip Rasulullah SAW. Masya Allah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, Rasulullah SAW senantiasa mengingat-ingat jasa baik Khadijah. Rasulullah SAW menjadikan cintanya kepada Khadijah karena Allah. Sampai-sampai beliau tidak menikahi seorang wanita ketika Khadijah masih hidup. Beliau mencukupkan diri dengan Khadijah radhiyallahu anha. Karena beliau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui Khadijah apa yang beliau butuhkan. Maka yuk bismillah, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, jadilah kita seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang senantiasa siap ketika suami kita membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam kehidupannya, siap untuk membantunya, nggak hitung-hitungan lagi. Kalau memang suami kita adalah seorang da'i, suami kita adalah seorang pengajar misalnya, membutuhkan dana untuk kemajuan umat Islam, maka kita sebagai seorang wanita tidak perlu hitung-hitungan. Saya pernah menemukan seorang istri yang masih hitung-hitungan dengan hartanya. Padahal
Suaminya sudah bilang, istriku saya mau butuh uang sekian-sekian untuk membangun pondok. Tapi istrinya masih berat untuk mengeluarkannya. Kalau kita pengen seperti Khadijah, maka yuk bismillah ringankan apa yang Allah telah titipkan kepada kita dari harta untuk perjuangan agama Islam yang mulia ini. Sampai hari kiamat Islam masih memerlukan bantuan ya dari apa yang bisa kita berikan, dan dakwah itu akan terus berjalan tanpa kita atau adanya kita. Dakwah itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya kita atau tanpa kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berperan dalam dunia dakwah, bersyukurlah kepada Allah. Berarti Allah telah memilih kita untuk berjuang di dalam barisan dakwah. Masih banyak hamba-hamba Allah yang Allah Azza wa Jalla persiapkan masuk dalam dunia dakwah. Dan kita yang terpilih walillahil hamd. Maka jangan pernah mundur dari dakwah. Jangan pernah mundur dari barisan dakwah. Sebagaimana Ibunda Khadijah tidak pernah mundur dalam menemani Rasulullah SAW dalam dunia dakwah. Sampai Allah wafatkan Ibunda Khadijah dalam keadaan Rasulullah SAW ridho. Nah, terakhir ya akhwat, mari kita menjadi istri yang salihah, menjadi istri yang berbakti kepada suami kita, karena tentu ridha Allah itu ada pada keridhaan suami kita. Jadilah istri-istri yang salihah, yang kelak Allah akan memasukkan istri salihah ini dengan suami tercintanya ke dalam surganya. Jadilah istri yang salihah setegar Ibunda Khadijah, yang senantiasa mencintai suaminya dalam keadaan suka dan duka. Dan jadilah istri salihah sebagaimana Ibunda Khadijah yang ada di setiap Rasulullah SAW memerlukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.